Selamat ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Motor saya yang ulang tahun. Wah, karena ini sudah 5 tahun. Ini ditandai dengan ganti plat nomor. Tadinya hitam jadi putih, atau orang bilang ganti kaleng. Untuk video kali ini saya akan mereview Yamaha All New NMAX tahun 2020 setelah 5 tahun pemakaian. Plus minusnya, kelebihan dan kekurangannya. Review ini saya ungkapkan dari saya sebagai pemakai. Bismillah, kita mulai reviewnya. Di sini ada 5 poin yang mau saya ungkapkan dari sisi konsumen atau pemakai ya. Yang pertama, desain. Pada awal kemunculannya, saya paling nggak suka dengan bentuk lampu belakangnya yang kayak, orang bilang sih kayak UFO ya, pesawat UFO. Piring terbang, bentuknya unik ya. Tapi ya lama-lama saya dapat hidayah. Suka juga sih. Yang sekarang malah banyak berkeliaran di jalan-jalannya. Dari sisi desain banyak yang berubah dibanding dengan NMAX All. Bagian depan sudah jelas berbeda. Posisi lampu sen yang tadinya sejajar dengan headlamp sekarang agak ke bawah. Bentuk headlampnya juga beda, agak ke tengah. Nah, ini bodi dari speedometer yang jelas. Dulu setengah, hampir bulat, sekarang panjang ya, persegi ya. Yang diklaim ini penglihatannya, saya pikir itu lebih jelas. Untuk siang hari pun jelas ya. Dashboardnya juga beda, posisi cover stang juga beda. Sedangkan untuk holder kanan kiri sama. Bagasi tengah beda. Kalau sekarang ada casannya ya. Jok beda, desainnya tanpa jahitan. Kalau yang ini, kalau yang dulu ada jahitannya ya. Spion sama. Deck beda, decknya. Terus iya ini tangki bensin, cover tangkinya itu beda. Kalau yang dulu telanjang, kalau sekarang ada covernya. Nah, ini cover stop lamp belakang yang beda. Kalau dulu gede, hampir persegi ya. Kalau sekarang lonjong. Ini cover CVT juga beda. Ya, itu dari sisi desain ya. Tapi kembalikan lagi ke teman-teman, selera orang pasti beda ya. Nah, ini yang paling vital. Nomor 2 review saya yaitu performa. Pertama saya akan bahas dari sisi mesin ya. Ini yang paling penting nih. Mesin NMAX lama sama NMAX New itu jelas beda. Walaupun perbedaannya tidak terlalu mencolok ya. Tapi tenaga yang dihasilkan beda nih. Nih, yang perlu digarisbawahi. NMAX New itu powernya gede. 15,2 dk di 8000 rpm. Ya. Sedangkan torsinya itu 13,9 Nm Newton meter di 6500. Sedangkan untuk NMAX All itu powernya cuman 14,8 dk di 8000 rpm, tapi torsinya itu lebih gede dibanding NMAX New, yaitu 14,4 di 6000 rpm ya. Jadi beda karakter ya. Kalau ini smooth, nggak bisa digentak tiba-tiba, nggak bisa. Kalau NMAX lama itu gede torsi awalnya,
Yes, enak torsi awalnya. Ini pakai pistonnya itu piston dari R15 ya, yang kalau nggak salah B6K kodenya. Kalau ini kan B6H, kalau NMAX All pistonnya kodenya 2DP. Itu dari segi mesin. Terus dari segi handling, yang saya rasakan itu NMAX New lebih comfortable, lebih nyaman, jarak jauh juga lebih apa ya istilahnya, nggak terlalu cepet capek ya. Paling-paling ini doang, pantat sering panas, tapi itu wajar ya buat semua kendaraan. Handlingnya stabil, dengan shockbreaker yang baru itu menambah kestabilan ya. Memang bagi sebagian orang itu NMAX New shockbreakernya lebih keras, tapi kalau kita kembalikan dengan ilmu fisika ya, kalau motor kita berkecepatan tinggi dikasih shockbreaker yang empuk, itu malah bahaya. Bisa oleng, bisa nggak stabil di tikungan gitu, bahaya pokoknya. Malah bisa ngerusak pelek, bisa ngerusak sasis terutama ya. Terus bisa ngerusak bodi karena terlalu empuk. Jadi bantingannya keras kalau shockbreakernya empuk. Cek aja di motor GP. Antara motor GP sama motor cross itu beda shockbreakernya. Motor cross enak, empuk. Tapi motor GP keras. Karena masing-masing punya karakter ya, beda. Ketiga, konsumsi BBM. Untuk konsumsi BBM ini tidak bisa menjadi standar irit atau borosnya sebuah kendaraan, karena kembalikan ke kondisi kendaraannya, cara bawanya, terus kondisi jalannya ya. Tapi saya sudah membagikan video pengujian BBM dari Bandung ke Karawang. Cek videonya, saya pernah ya unggah. Dan menurut saya konsumsi BBM dari all new NMAX itu relatif irit. Dengan kondisi jalan dari Bandung ke Karawang itu kan ya, buat teman-teman yang sudah sering tahu sendirilah, tanjakan, tikungan. Kalau jalan ratanya ya setelah keluar dari Purwakarta baru rata tuh, dan di situ kita bisa pejak langsung gasnya, bisa sampai 110 lebih ya, 100 hampir 120. Kalau mau irit bisa, kalau mau boros bisa. Tergantung kebutuhan. Satu tips dari saya, kalau kendaraan matic, sepeda motor matic itu pengen irit ya, kalau misalnya di sini ada indikator ekonomik atau apalah namanya, itu mending. Kalau di sini kan enggak. Di NMAX-nya itu cuma, di Yamaha NMAX itu cuma ada indikator VVA ya. Tidak ada indikator economic fuel ya. Tipsnya itu main gasnya halus ya, harus halus. Nggak boleh dibejak. Langsung pek. Jangan disamain dengan motor jamret. Beda karakter mesinnya. Dia 2 tak, kalau ini 4 tak. Jadi pelan-pelan set. Setelah RPM dirasa cukup, baru naikin pelan-pelan juga. Nah, kedua, itu kecepatan yang dirasa bisa irit itu antara 40 sampai 60. Di atas 60 ya wassalam. Jangan harap motor yang irit. Dan saya pernah menguji di daerah Pantura. Itu dengan cara berkendara yang halus, terus kecepatannya nggak lebih dari 60 km per jam, saya konsumsi bahan bakar di speedometernya itu 1 banding 52 kilo. Bayangin, motor 155 cc, tapi konsumsinya 52 kilo. Seperti ini, datanya saya lampirkan, buktinya gitu ya.
Terus suku cadang. Untuk suku cadang, teman-teman tidak usah terlalu cemas ya. Awal-awal pembelian, mungkin ya tahun-tahun pertama pembelian, kalau pemakaian wajar, normal, sesuai dengan standar pabrik, kecuali untuk ojol ya, mungkin pergantian suku cadangnya itu lebih cepat dibanding dengan motor-motor yang rumahan. Tapi untuk suku cadang ini bisa saling substitusi dengan NMAX lama dan Aerox. Ya karena beberapa spare part di Yamaha All New NMAX 2020 itu dari NMAX All sama Aerox ya. NMAX All itu kodenya 2DP, kalau kalau Aerox itu B65 ya. Bisa disubstitusi kayak kanvas ganda, fan bell, bearing roda itu dari 2DP, termasuk seal puli itu dari 2DP juga ya. Jadi jangan terlalu khawatir, kecuali mungkin tergantung lokasi juga ya. Kalau di pedalaman atau di yang jauh dari kota besar mungkin rada kesulitan untuk mendapatkan spare part yang dibutuhkan. Tapi jangan khawatir, sekarang kan zaman canggih, tinggal belanja di online shop banyak ya. Nah itu suku cadang. Nomor 5 ini yang terakhir. Harga pasaran. Nah untungnya harga Yamaha NMAX maupun apalagi New NMAX itu tidak terlalu anjlok, tidak terlalu jatuh seperti produk-produk Yamaha yang lain ya. Harga pasaran secondnya nggak jauh ya. Waktu saya beli ini 30.300 kalau nggak salah. Ini sekarang 2025 pasarannya masih deket-deket angka 30 ya. Ada yang 28, ada yang ya paling murahnya itu sekitar 25 sampai 27 ya. Ada selisih sekitar 5 jutaan. Karena orang percaya bahwa sekarang Yamaha All New NMAX itu lebih irit, lebih banyak kelebihannya ya. Nah itu sekarang kesimpulan dari 5 poin yang saya ungkapkan tadi. Secara garis besar Yamaha All New NMAX itu memang banyak kelebihannya, di samping mungkin ada beberapa kekurangan. Kelebihan pertama, kelebihannya dari segi desain, performa, konsumsi BBM, suku cadang, dan harga jual itu lebih bagus dibanding NMAX All ya. Tapi kembali lagi ke pertama, selera orang, kedua lokasi ya, domisili tempat para pemilik NMAX-nya ya. Karena tidak menutup kemungkinan selera orang itu di satu kota itu beda ya dengan kota lain ya. Terus suku cadang yang tersedia di satu kota belum tentu di kota lain tersedia, begitu ya. Terutama harga pasti beda-beda ya tiap kota. Dari segi konsumsi BBM jauh lebih irit, dari segi performa jauh lebih smooth, lebih enak, lebih smooth, lebih halus. Getaran mesinnya pun lebih halus ya. Dari segi harga jual, apalagi ini lebih tinggi dibanding NMAX lama ya. Begitu ya review singkat yang mungkin bisa membantu teman-teman yang masih bingung nih. Ini saya sudah pakai 5 tahun nggak ada masalah. Oh iya, pengalaman saya sekarang
pengalaman saya selaku konsumen selama 5 tahun pemakaian, dari segi ban saya sudah 2 kali ganti. Setiap 20 sampai 25.000 kilometer. Sebetulnya itu tergantung pemakaian juga sih. Saya waktu awal beli itu langsung saya ganti dengan ban Pirelli. Terus setelah 25.000 kilo itu saya ganti lagi. Nah sekarang sudah 50.000, saya ganti lagi nanti ya. Terus untuk, nah ini nih, stop. Di samping kelebihan tadi ada sedikit kekurangan atau kelemahan ya. Tapi ya sama seperti kelebihan, kekurangannya pun itu tergantung dari cara berkendara dan atau kondisi di satu tempat ya. Yang saya rasakan selama 5 tahun itu kanvas rem cepat habis. Tapi asal pakai kanvas rem orsinil itu piringan cakram aman. Jangan sekali-kali pakai kanvas lokal ataupun kanvas racing ya. Memang kalau untuk nge-racing cakep lah, untuk daya pengeremannya cakep, tapi yang jadi korban itu piringan cakram. Sama kayak kanvas lokal. Kanvas lokal lebih parah, daya cengkram kurang tapi ngerusak. Jadi mendingan pakai ori ya, harga masih terjangkau. Terus kekurangan yang kedua, ini master rem itu cepet kotor ya, cepet seret, apalagi kalau musim hujan. Aduh, ya mungkin ini dialami semua motor ya, bukan cuman NMAX ya. Tambahan ya, untuk kekurangannya, ini CVT cepet geredek ya, cepet kotor. Ya saya juga kurang tahu penyebabnya apa. Ada yang bilang kanvas gandanya yang bikin masalah, ada yang bilang filternya yang di CVT itu kurang bisa menyaring kotoran ya. Tapi secara umum itu kanvas ganda bisa cepat geredek. Pertama, faktor cara bawa. Kedua, kondisi jalan macet kah atau jalan tanjakan, bisa berpengaruh ya. Terus yang ketiganya itu kondisi lingkungan ya. Jalannya keriting, jalannya mulus, jalannya lumpur, itu bisa pengaruh juga ya. Begitu review yang mungkin bisa dijadikan referensi buat teman-teman. Pemakaian saya selaku konsumen selama 5 tahun punya Yamaha All New NMAX. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Dan kalau teman-teman yang juga memiliki Yamaha All New NMAX mau berbagi, silakan, saya tunggu. Baik itu berbagi kelebihan ataupun kekurangan, berbagi di kolom komentar ya. Biar teman-teman lain tahu juga sih. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya dan bisa membantu teman-teman lain ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Salam ngoprek sagala.